Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok reformasi administrasi negara yang mana diampu oleh dosen Bapak Fahri Esos MAP. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 8 orang, yang mana masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Baik, perkenalkan nama saya Ditalia yang akan memandu jalannya video presentasi pada kesempatan kali ini. Namun sebelum itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Yusuf Akbar, NPM 19210694. Nama saya Ditalia, NPM 1921069770. Nama saya M. Alvin Al-Khairi, NPM 1921069778. Perkenalkan, nama saya Nadia, NPM 1921069994. Nama saya Wendy Priani, NPM 1921070008. Perkenalkan, nama saya Rahmadiani, NPM 1921071008. Nama saya Rika Maulidasari, NPM 19210711. Nama saya Maulida Tulejiriati Jana, NPM 1921073341. Area reformasi birokrasi, manajemen perubahan, organisasi, dan pengawasan. Latar belakang, gerakan reformasi politik yang awalnya terjadi pada pertengahan 1998, salah satunya dilatar belakangi oleh sistem birokrasi sebelumnya, yang dinilai syarat dengan unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau bisa disebut dengan KKN. Kurangnya efisiensi dan efektivitas administrasi birokrasi karena segala sesuatu terlalu prosedural, serta lemahnya demokrasi sehingga hak-hak rakyat banyak terabaikan. Aparatur sipil atau ASN sekarang cenderung minta dilayani, bukan melayani. Gerakan reformasi yang dimotori oleh sejumlah tokoh dan mahasiswa bertujuan untuk membalik semua itu, supaya birokrasi ke depan lebih melayani masyarakat tanpa pandang bulu, sehingga tercapai percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tetapi setelah hampir 20 tahun berlalu, era reformasi bergulir, ternyata upaya melakukan reformasi birokrasi tidaklah mudah. Hal ini karena reformasi birokrasi sangat berkaitan dengan sikap mental PNS atau ASN itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih serius untuk mewujudkannya, baik melalui instrumen peraturan perundang-undangan maupun pendekatan lainnya. Pengertian reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketata laksanaan atau bisnis proses, dan sumber daya manusia aparatur. Menurut Sutopo dan Adi, reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu, komprehensif untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketelaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Diharapkan dengan adanya pembaruan dalam ketelaksanaan, sumber daya manusia, dan kelembagaan akan diperoleh beberapa manfaat, yaitu jaminan kepada masyarakat
bahwa mereka akan mendapatkan pelayanan dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan, perbaikan kinerja pelayanan publik, dan peningkatan mutu layanan. Hingga dapat dipahami bahwa reformasi birokrasi merupakan usaha pemerintah dalam mengubah sistem penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih baik. Area reformasi birokrasi. Ada 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi yang menjadi fokus dalam pembangunan. Namun, materi kali ini kami hanya akan membahas 3 hal saja, yaitu 1. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah alat, proses, dan juga teknik untuk mengelola seluruh akibat yang dihasilkan karena adanya perubahan dalam sebuah organisasi, serta suatu upaya dan usaha pendekatan yang dilakukan dengan sistematis dan terstruktur, diaplikasikan untuk membantu individu maupun tim untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan juga perilaku individu atau organisasi juga bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mentransformasikan sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset atau pola pikir dan kultur set atau cara kerja individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Misi yang ingin dicapai pada area perubahan ini adalah 1. Semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Maksudnya adalah konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai yang berada di kementerian dalam melaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan sepenuhnya. 2. Perubahan pola pikir dan budaya kerja kementerian yang semakin meningkat khususnya dalam merespon perkembangan zaman. Maksudnya adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja yang ada pada kementerian yang harusnya semakin meningkat terhadap individu dalam merespon perkembangan zaman. 3. Menurunnya resistensi terhadap perubahan. Maksudnya adalah reaksi emosional dan perilaku terhadap perubahan kerja yang real atau nyata dalam sebuah organisasi atau kementerian. 4. Budaya perubahan yang semakin melekat atau embedded pada kementerian. Contohnya itu seperti budaya tidak datang terlambat. Yang kedua, penataan organisasi. Menurut Winardi, penataan organisasi adalah tindakan beralihnya suatu organisasi dari kondisi yang berlaku kini menuju ke kondisi masa yang akan datang sesuai dengan yang diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya. Penataan organisasi sendiri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas organisasi, proses dan prosedur kerja yang jelas secara profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Selain itu, penataan organisasi juga diarahkan untuk menciptakan organisasi pemerintahan yang semakin sederhana dan lincah, yang salah satunya ditunjukkan dengan berkurangnya jenjang organisasi, sehingga dalam menyelesaikan masalah bisa lebih terarah dan tepat sasaran. Kondisi yang ingin dicapai melalui program ini adalah 1. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal kementerian. Hal ini kadang sering terjadi pemberian tugas yang tidak seharusnya kepada pegawai yang bekerja. Jadi diharapkan dengan adanya penataan organisasi bisa memperbaiki hal tersebut. 2. Meningkatnya kapasitas kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Maksudnya agar bisa lebih meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam memberikan hal pekerjaan yang terbaik. 3. Terciptanya desain organisasi kementerian yang mendukung kinerja. Ketika ada permasalahan kerja, maka akan lebih mudah menyelesaikannya karena sudah terarah. 4. Berkurangnya jenjang organisasi kementerian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Maksudnya agar dalam pemberian tugas bisa tepat sasaran. Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada kementerian. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah
1. Meningkatkannya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing kementerian. 2. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing kementerian. 3. Meningkatkan sistem integritas di kementerian dalam upaya pencegahan KKN. Hani Handoko, ada beberapa tipe dasar pengawasan yaitu 1. Pengawasan pendahuluan, sering disebut steering control, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum tahapan kegiatan diselesaikan. 2. Pengawasan konkuren, atau pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. 3. Pengawasan umpan balik atau feedback control, yaitu mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Kesimpulannya, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada aspek kelembagaan atau organisasi, ketata laksanaan atau bisnis proses, dan sumber daya manusia aparatur. Ada 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi yang menjadi fokus pembangunan. Namun pada materi kali ini kami hanya akan membahas 3 hal saja, yaitu yang pertama yaitu manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah suatu upaya yang dilakukan dengan sistematis dan diaplikasikan untuk membantu individu maupun tim untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu perubahan organisasi. Winardi menyatakan bahwa perubahan organisasi adalah tindakan beralihnya sesuatu organisasi dari kondisi yang berlaku kini menuju ke kondisi masa yang akan datang menurut yang diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya. Yang ketiga yaitu penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada kementerian. Demikianlah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Maka dengan itu berakhirlah pula presentasi pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terjadi kesalahan dan berterima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini melihat tadi di sini. Perkenalkan kami dari mahasiswa. Perkenalkan kami mahasiswa dari